Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hula Fauzi Ginayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dan cara pengaplikasian media pembelajaran konversi satuan. Keep on watching. Pertama, siapkan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran konversi satuan. Ada kertas warna, gunting, double tip, lem, cutter, penggaris, pensil, spidol, kertas karton, dan dus bekas. Lalu buat pola tangga pada kertas karton dan gunting sesuai pola yang sudah dibuat. Kemudian tempel seluruh pola tangga menggunakan double tip. Lalu tempelkan pada kertas karton yang menjadi dasarnya. Selanjutnya, buat pola pada kardus untuk angka, satuan pengukuran, dan koma. Kemudian, gunting seluruh pola tersebut. Kemudian, buat pola pada kertas karton untuk menandai angka dan koma, lalu warnai pola dengan pensil warna. Lalu tempelkan pola dari kardus yang tadi dengan pola dari kertas warna menggunakan double tip. Kemudian beri nomor menggunakan spidol dan lakukan hal yang sama pada kertas yang lebih besar dengan menuliskan satuan pengukuran. Kemudian buat kantung untuk menyimpan kertas angka dan satuan pengukuran menggunakan kertas warna. Selanjutnya, kita bisa membuat hiasan agar media pembelajarannya semakin menarik. Setelah selesai membuat hiasan, tempelkan hiasan tersebut ke karton. Selanjutnya, buat kotak untuk papan pengerjaan. Terakhir, kita tempelkan kantung yang tadi telah dibuat. Nah, alat konversi ini bisa digunakan untuk mengukur satuan panjang, luas, volume, dan berat. Nah, sedangkan tangga konversi ini ada 7 tingkatan yang dimulai dari kilometer sampai milimeter, sedangkan untuk berat ada kilogram sampai miligram. Nah, kantong di sini berfungsi untuk menyimpan angka-angka dan satuan pengukurannya. Kemudian, fungsi kotak yang di atas ini adalah untuk menyimpan angka yang akan dikonversi satuannya yang terdiri dari 10 buah. Lalu bulatan yang di atas ini fungsinya untuk batas yang terdiri dari 9 buah dan ini untuk papan pengerjaannya. Alat peraga ini mempunyai aturan tata cara penggunaan. Jika konversi dari tingkat tinggi ke tingkat rendah, maka simpan angka di sebelah kiri. Jika konversi dari tingkat rendah ke tinggi, maka angka disimpan di sebelah kanan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu konversi satuan panjang. 13 km sama dengan berapa hektometer. Kita tulis soal di papan pengerjaan ini. 13 km sama dengan hektometer. Nah, pertama kita ambil satuan pengukurannya, lalu tempelkan konversi satuannya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter,
dan milimeter. Lalu tempelkan angka di kotak. Nah, karena yang diminta konversi satuannya itu kilometer ke hektometer dari tinggi ke rendah, maka simpan angka di sebelah kiri. Kemudian tambahkan 0 di sebelahnya. Karena perubahan dari kilometer ke hektometer adalah turun 1 kali, maka simpan koma di sebelah angka sebanyak 1 kali. Maka hasil dari 13 km sama dengan 130 hektometer. Kita tulis di sini. 130. Nah, selanjutnya kita masuk ke konversi satuan luas. Sebagai contoh, 4 mm persegi sama dengan berapa cm persegi. Kita tuliskan dulu soalnya di papan pekerjaan. 4 mm persegi sama dengan berapa cm persegi. Nah, kita simpan satuan pengukurannya ke tangga kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Tempelkan angka. Nah, karena yang diminta itu konversi satuannya dari milimeter ke sentimeter, yaitu dari rendah ke tinggi, maka simpan angka di sebelah kanan. Kemudian tambahkan 0 di sebelahnya. Nah, karena perubahan dari milimeter persegi ke sentimeter persegi yaitu naik sebanyak 1 kali, berarti dibagi 100, maka simpan koma sebanyak 2 kali ke arah kiri. 1, 2. Maka hasil dari 4 mm persegi sama dengan 0,04 cm persegi. Nah, kita tuliskan di papan pengerjaannya. 0,04. Nah, selanjutnya kita ke contoh satuan pengukuran volume. Sebagai contoh, 3 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Kita tuliskan soal di papan pengerjaan. 3 cm kubik sama dengan desimeter kubik. Nah, pertama kita urutkan dulu satuan pengukurannya. Ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik,
desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Selanjutnya kita simpan angka. Nah, karena satuan yang diminta itu dari sentimeter kubik ke desimeter kubik, yaitu dari rendah ke tinggi, maka simpan angka di sebelah kanan. Kemudian kita tambahkan 0 di sebelahnya. Nah, karena perubahan dari sentimeter kubik ke desimeter kubik adalah naik 1 kali, berarti dibagi 1000, maka simpan koma sebanyak 3 kali ke arah kiri. Itu 1, 2, 3. Sini. Maka hasil dari 3 cm kubik sama dengan 0,003 desimeter kubik. Nah, kita tuliskan di papan pengerjaannya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal yang terakhir, yaitu contoh satuan pengukuran berat. Sebagai contoh, 2,5 dekagram sama dengan berapa desigram. Kita tulis contoh soal di papan pengerjaan. 2,5 sama dengan berapa desigram. Pertama, kita urutkan dulu satuan pengukurannya, yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, karena satuan yang diminta itu dari dekagram ke desigram, yaitu dari tinggi ke rendah, maka simpan angka di sebelah kiri. Selanjutnya, kita masukkan koma. Lalu kita tambahkan 0 di sebelah angka 5. Nah, karena perubahan dari dekagram ke desigram yaitu turun sebanyak 2 kali, maka pindahkan koma sebanyak 2 kali. 1, 2. Maka hasil dari 2,5 dekagram sama dengan 250 desigram. Kita tulis hasilnya di papan pengerjaan. Sama dengan 250. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.